apa namanya, absensi teman-temannya. Kemudian untuk yang record siapa ya? Mas Husnul. Oh, Mbak Kusnul. Nanti minta tolong untuk yang recording Mbak Kusnul. Kalau nggak salah yang tahun lalu itu Mbak Kusnul taruh di YouTube-nya Mbak Kusnul nggak ya? Iya, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti minta tolong di-share ya, biar teman-temannya semua bisa belajar juga ya. Baik, Pak. Makasih Mbak Kusnul. Oke, Ya. kita pelan-pelan mulai ya perkuliahannya. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di tahun ajaran 2025 ya. 2025 semester yang pertama. Kalau nggak salah dulu kelas ini saya ajar di mata kuliah apa ya? Saya lupa. Manajemen strategik bukan? Mata kuliah apa ya? Dulu Yang kemarin Hah? analisis kasus bisnis, Pak. Oh, analisis Yang kasus kemarin. bisnis. Iya, kemarin. Oh, oke. Jadi yang kemarin analisis Iya. kasus bisnis. Kemudian apa? Lalu Hah? Kemudian? manajemen strategik juga sama Pak Adit. Oh gitu. Banyak ya? Iya. Bosen ya? Bosen ya? Ya udah nggak apa-apa. Semoga nggak bosen ya. Eh, anyway, karena apakah ada mahasiswa yang belum pernah saya ajar sebelumnya? Ada. Kayaknya semua udah pernah ini nggak ya dengan saya nggak sih pengampunya mata kuliahnya semua sudah pernah ya ada apakah ada mahasiswa baru mungkin yang dari Hong Kong, Arab, Malaysia, Jepang, Korea atau manapun Eropa yang baru pertama kali saya ajar? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, karena tidak ada jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Jadi karena sudah 2 kali diajar, berarti teman-teman sudah mengerti gaya mengajar saya, kemudian biasanya supaya saya seperti apa. Nggak ada yang berubah, ya sama. Eh, saya jelaskan dulu untuk mata kuliah ini kita coba masuk ke si layar. Jadi si layarnya sudah siap. Jadi teman-teman sekarang kalau yang ada waktu silakan bermain-main ke si layar. Jadi mata kuliah ini judulnya pemasaran jasa. Mata kuliahnya gampang, jadi nggak ada hitung-hitungan. Jadi tenang, nggak ada hitung-hitungan. Kemudian mudah dinalar, sehingga teman-teman kalau bisa dapat nilai bagus. Jadi dapatlah eh, kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk mengangkat mata kuliah lain yang mungkin lebih susah. Oke, nah pemasaran seperti biasa karena mata mata kuliah saya itu biasanya memang nggak terlalu susah ya. Cuman tugasnya memang cukup banyak yang harus dikerjakan. Oke, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, di pemasaran jasa ini kita akan membahas berbagai konsep dan permodelan yang berkembang khususnya pada sektor jasa. Hanya sektor jasa, oke? Nah, mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa, kepada teman-teman tentang perspektif baru pemasaran pada sektor jasa, menjelaskan perilaku konsumen dan pemosisian jasa, marketing mix tradisional, marketing mix jasa, dan menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi, membangun relationship atau hubungan dengan konsumen dan loyalitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan ya. Gampang ya. Maksudnya mata kuliahnya bukan yang susah, yang hitung-hitung. Oke. Sebelum saya lanjutkan, untuk semester ini teman-teman mengambil mata kuliah lain apa ya? Manajemen perubahan sama pemasaran strategik ya. Yang lain ya. Ya selain pemasaran jasa ada ngambil mata kuliah apa? Manajemen perubahan sama pemasaran strategik ya kalau di grup. Pemasaran strategik. Iya. Pemasaran strategiknya siapa? Pengampunya siapa? Yang ngajar siapa? Dosennya siapa? Arahnya kalau nggak salah. Pak siapa? Surat.
nggak terlalu kenal. Kalau yang manajemen perubahan, Budami. oh Budami Budami orang ya lama, bisa. orang lama kan Budami ya. Kayak udah sering diajar Iya. kayak Budami. Oke, oke, nggak Iya. terlalu susah. Oke, jadi nggak ada hitung-hitungan semester ini. Jadi mumpung semester ini nggak terlalu susah, coba digenjot ya. Nah, semester berapa sih ini? Saya lupa, 5, 4, 3, Tu- 7, Pak. 7. 7 Pak, Berarti karya mau ilmiah lulus dong. Pak, kita karya Iya, Pak. ilmiah Pak. 7, Pak. Oh, sudah 7. Berarti udah mau lulus dong ya. Berarti tahun depan wisuda di ini ya. Wisuda di KDI, Taipei, Neihu. Insya Allah Pak. Ya, semoga ya. Hmm. Nah, kalau udah semester 7 berarti udah nggak perlu dijelaskan tugasnya ini di pertemuan ke 3, 5, dan 7. Seperti biasa, saya akan memberikan semua tugasnya di awal. Tujuannya seperti apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa mengerjakan jauh-jauh hari sebelumnya. Oke. Kemudian bisa tugas-tugas saya dikerjakan dulu, nanti bisa fokus ke mata kuliah lain. Seperti biasa, saya selalu memberikan semua tugasnya di awal. Jadi untuk memudahkan teman-teman. Eh, Jangan ketika nanti saya tidak akan mengingatkan kembali kapan tugasnya akan harus dikumpulkan, ya. Nanti saya jelaskan kapan deadline-nya. Kemudian pesan saya jangan mepet-mepet ya, kalau misalnya mengumpulkan tugasnya diupload di Silayar, jangan mepet-mepet, karena saya merasa tahun ini Silayar itu kayak lebih lambat. Saya ngerasanya tuh kemarin ketika saya upload ini kayaknya lebih lambat deh dari tahun lalu. Jadi teman-teman hati-hati ya nanti kalau misalnya mau ngerjakan diskusi atau ngerjakan PR. Jadi kayak atau internet saya ya, tapi kalau teman-teman mau ini kayak coba dicek, kayak saya rasa lebih lambat ya. Oke. Di sini ada forum perkenalan. Jadi kalau misalnya mau saling berkenalan, nggak perlu ya, udah saling kenal ya. Oke, kalau yang mau yang lebih dekat silakan berkenalan di sini. Kemudian ada pengumuman, nanti kalau ada pengumuman apa yang penting saya letakkan di pengumuman. Kemudian sesi 1. Nanti sesi 1 hari ini kita akan belajar mengenai perspektif baru pemasaran pada sektor jasa. Nah, nanti hari ini kita akan belajar mengenai arti penting pemasaran jasa, pengertian pemasaran jasa, perkembangan sektor jasa, dan transformasi ekonomi jasa. Kemudian nanti teman-teman seperti biasa ada diskusi selama perkuliahan berlangsung, coba diaktif supaya dapat poin nilai. Kemudian silakan mendownload materinya di bagian materi inisiasi. Materi saya ini di materi pertemuan 1. Materi pertemuan 1 ini adalah materi yang akan saya sampaikan selama di kelas, oke? Kemudian di sini adalah materi inisiasi 1. Ini adalah materi PPT dari dosen Indo. Jadi dosen yang ada di Indo dia juga diwajibkan membuat materi, itu diupload di sini. Tapi yang saya pakai itu di kelas itu yang materi pertemuan 1. Nah, kemudian ada OER atau OER ini kayak materi tambahan, mungkin ada video atau artikel atau website yang teman-teman bisa baca, dan ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi untuk menambah wawasan teman-teman sendiri. Jadi memang saya mungkin tidak memakai OER-nya, tapi mungkin bisa teman-teman kalau ingin belajar menambah wawasan, silakan dibaca nganggur-nganggur boleh, ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Apakah ada yang ditanyakan? Belum? Belum ya? Tidak, Pak. Belum ya? Oke, benar. Kalau begitu kita masukkan ke bagian diskusi. Seperti biasa,
diskusi di tempat saya ini setiap minggunya akan ada diskusi ya. Diskusinya itu dari pertemuan satu sampai ke diskusi satu sampai ke diskusi 8, semua deadline-nya di pertemuan ke-8. Oke, jadi semua deadline diskusi 1 sampai diskusi 8 itu deadline-nya di pertemuan ke-8 ya. Mohon diingat-ingat sendiri, diskusi 1 sampai diskusi 8 deadline-nya itu di pertemuan ke-8. Nah, silakan teman-teman menjawab pertanyaan diskusinya. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Pertanyaan cuma satu. Kemudian kalau misalnya ada masalah, misalnya Pak ini kok nggak bisa jawab ya, misalnya masih dalam tenggat waktu tapi kok nggak bisa jawab ya, segera lapor ya. Nah, di diskusi ini kalau teman-teman lihat ini ada do ini artinya adalah deadline-nya. Due date ini adalah deadline. Deadline-nya itu di pertemuan ke-8 ya, tanggal 9 Juni 2025. Oke, jadi tolong diingat sendiri. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua, perilaku konsumen. Nanti di pertemuan kedua kita masuk ke perilaku konsumen dan pemosisian jasa. Kita akan belajar mengenai permodalan konsumsi jasa, positioning, diferensiasi jasa, dan the three concept, yaitu konsep positioning, branding, dan diferensiasi. Sama di sini teman-teman bisa mengunduh materi pertemuan kedua. Ini adalah materi yang saya gunakan. Kemudian ada materi inisiasi, ini adalah rangkuman materi juga sama tapi dari dosen induk. Jadi teman-teman nanti kalau ujian itu belajar aja dari materi pertemuan 2 dan materi inisiasi 2. Itu memudahkan teman-teman, itu sudah dirangkumkan dari buku paket. Daripada teman-teman buka buku paket ya, mending belajar dari rangkumannya aja. Kemudian diskusi 2 juga sama, ada diskusi. Jadi silakan teman-teman dijawab. Deadline-nya sama, tanggal 9 Juni. Oke. Masuk ke sesi 3. Sesi 3 kita akan belajar mengenai marketing mix tradisional. Di marketing mix tradisional ini nanti kita akan tujuannya, harapannya teman-teman mampu menjelaskan bagaimana penawaran produk jasa, kemudian pemerekan produk jasa dan diferensiasi, inovasi jasa, saluran distribusi dalam konteks jasa, distribusi jasa elektronik, penentuan harga efektif, strategi penetapan harga, arti penting komunikasi pemasaran, dan komunikasi pemasaran terpadu. Nah, menurut saya mata kuliah ini sangat penting bagi teman-teman yang memiliki usaha bergerak di bidang jasa atau sedang melakukan usaha. Nah, ini menurut saya mata kuliah ini menarik. Kita nanti akan banyak diskusi. Okay? Sama di pertemuan 3 nanti ada materi pertemuan 3. Silakan di-download materi inisiasi dan materi pengayaan atau materi yang lainnya. Oke. Nah, di pertemuan ketiga itu kita akan ada tugas. Nah, tugasnya sudah saya taruh di sini. Ya. Tugasnya itu saya akan ingatkan berkali-kali, jangan menulis di PDF. Tulislah di Microsoft Word. Kenapa? Karena ketika saya harus mengoreksi, memberikan komentar, melakukan pembetulan jawaban, itu lebih mudah daripada di PDF ya. Jadi semua yang saya semua regulasi atau semua peraturan yang saya buat itu ada tujuannya. Jadi selalu saya di kelas itu setiap peraturan yang saya buat itu ada tujuannya ya. Ya Pak, kenapa sih nggak boleh PDF? Orang sekarang PDF kan enak ya. Karena itu nanti ketika teman-teman saya mau ngoreksi itu susah. Jadinya saya nggak bisa ngoreksinya oke, atau ngasih pembetulan lebih susah. Oke.
Kemudian jangan lupa tulis identitas diri ya. Ini sangat penting dan banyak sekali yang lupa. Kelas ini ada 34 mahasiswa ya. Kalau yang ada 4 orang yang tidak memberikan identitas diri, tugasnya bagaimana saya bisa tahu? Kalau cuma satu yang tidak memberikan identitas diri, mungkin saya bisa menebak. Tapi kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya saya nggak ngerti ini punya siapa ya. Daripada nanti saya salah, kemudian salah paham, mending jangan lupa tulis identitas diri. Nah, PR dikumpulkan pada atau sebelum pertemuan keempat, tanggal 11 Mei. Nih, dibaca ya. Tanggal 11 Mei 2025 di pertemuan keempat. Ya, masih ada 1 bulan lagi. Jadi tolong dikerjakan sedini mungkin agar tidak keburu-buru. Nah, tugasnya bersumber dari buku modul. Mohon ditulis soal, jawaban, dan penjelasan. Oke? Soal, jawaban, dan penjelasan. Kalau penjelasan tidak ditulis, nilainya akan saya kurangi ya. Kenapa? Tujuannya kenapa sih Pak? Kok harus ditulis jawaban? Kok pilihan ganda? Kok harus susah-susah menulis jawaban, penjelasan? 1, supaya teman-teman belajar ya. Nah, itu kan di buku modul udah ada jawabannya kan, di tes formatif itu sudah ada jawabannya. Nah, teman-teman nanti kalau tinggal mencari penjelasannya kan enak, nanti jawabannya udah diberikan, tinggal mencari penjelasan. Nah, sekalian belajar. Jadi ketika UAS, kalau misal ada soal yang mirip itu bisa dipikir gitu. Yang kedua, alasan kedua itu ada teman-teman sudah mahasiswa, harus sudah belajar berpikir kritis ya. Jadi harus carilah penjelasan. Mungkin kalau di pilihan ganda itu tidak ada alasannya. Kayak alasannya kenapa ya? Alasannya sih nggak ada alasannya kan, pilihan ganda ya. Tapi coba beri penjelasan. Kalau penjelasan ini konteksnya lebih luas. Kalau alasan kan kayak sebab dan akibat ya. Ya kan, Pak, pilihan ganda mah nggak ada alasannya, emang jawabannya itu. Tapi coba berilah penjelasan. Nah, penjelasan ini lebih luas lingkupnya. Nah, nih, makanya kata-katanya saya beri tulis penjelasan, oke, bukan alasan. Nah, penjelasan boleh diambil dari buku modul atau dikembangkan dari sumber lain, boleh. Nah, soalnya modul bab 3, tes formatif 3, halaman 3.43, nomor 1 sampai 5. Cuman 5 soal, ya. Jadi cuma 5 soal, jadi tidak terlalu banyak. Silahkan dikerjakan sedini mungkin. Ingat, si layar ini kadang-kadang dia kalau mendekati hari Minggu ini dia suka bikin ulah sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugas. Tugas 1 ini nanti di sini sudah saya berikan ininya ya, soalnya ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya buku atau bukunya belum datang, di sini sudah saya tulis soalnya ya. Sudah saya tulis soalnya. Bentar, saya ini di tugas 1 ini. Di sini tugas 1 ini sudah ada saya tulis soalnya. Tinggal tulis ulang. Teman-teman tinggal, kalau misalnya teman-teman bentar ya, saya sharing dulu screennya, sharing screen aja biar gampang ya. Di tugas 1 ini saya sudah berikan soalnya juga. Ini saya berikan soalnya, jadi teman-teman kalau yang nggak punya buku bisa lihat di sini, oke? Tugas 1 yang ditanyakan, ada yang ditanyakan terkait tugas 1 sebelum kita lanjutkan? Belum ya? Nah, ini loh, kadang itu si layar Tidak, Pak. belum ya. Ini tugas kayak apa namanya, si layar ini kadang-kadang Belum, Pak. enggak keluar ininya loh, kayak saya ngerasa. Nah, ini baru keluar. Oke. Lucu kan sekarang ada ininya. Nah, dari bubble-nya. Nah, sesi 4 marketing mix jasa. Nah, nanti kita belajar, harapannya teman-teman
mampu menjelaskan mengenai arti penting karyawan pada bisnis jasa, manajemen sumber daya manusia, memberdayakan karyawan, proses manajemen SDM, proses jasa, desain sistem penyampaian jasa, lingkungan fisik pada jasa, dan dimensi lingkungan jasa. Materinya sudah saya cantumkan di sini, diskusinya juga sama, deadline-nya 9 Juni. Nah, masuk ke pertemuan 5. Pertemuan 5 nanti kita belajar mengenai menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, harapannya teman-teman bisa menjelaskan mengenai fluktuasi kapasitas produksi. Ini agak susah sih, kayak yang nomor 5 ini. Fluktuasi kapasitas produksi, pola permintaan, kemudian strategi pengelolaan kapasitas dan permintaan, strategi antrian, waiting line strategis, yaitu ketika permintaan dan kapasitas tidak dapat dipertemukan. Jadi yang pertemuan 5 ini agak sedikit susah. Materinya ada di sini, silakan di-download sendiri. Diskusinya juga sama, silakan dijawab pertanyaannya cuma 1. Deadline-nya tanggal 9 Juni. Nah, tugasnya tugas 2. Tugas 2 ini deadline-nya jadi ini, tugas 2 sama, mohon tulis jawaban dan dikerjakan di Microsoft Word, bukan PDF, sama seperti tugas yang pertama. Kemudian jangan lupa tulis identitas diri ya, jangan lupa tulis identitas diri, wajib ya. Daripada nanti nilainya ketuker sama nilainya yang lebih bagus nggak masalah. Kalau ketuker sama nilainya lebih jelek kan rugi ya. Nah, kemudian PR dikumpulkan pada atau sebelum pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini 25 Mei 2025. Jadi masih jauh, 1,5 bulan lagi. Jadi tolong segera dikerjakan. Saya tidak akan mengingatkan lagi ya, kayak jangan lupa ya minggu depan PR-nya dikerjakan. Saling mengingatkan sendiri. Jadi kalau teman-temannya baik hati mungkin bisa saling mengingatkan di grup. Tapi kita semua kerja ya, saya punya kerjaan sendiri, teman-teman juga sehari-hari bekerja pasti ya sibuk. Jadi tolong diingat-ingat sendiri ya, kapan tugasnya harus dikumpulkan. Kalau semisal, waduh saya ini orangnya pelupaan ya, tugas 1, tugas 2 udah saya kerjaan aja di awal, kemudian saya segera upload, itu lebih baik. Kalau misalnya teman-teman lupa, gampang lupa, ya udah kerjain aja di awal, langsung segera upload ya. Tugasnya sama dari buku modul, tulis soal, jawaban, dan penjelasan. Penjelasannya wajib ditulis. Penjelasan boleh diambil dari buku modul atau dikembangkan dari sumber lain. Nah, soalnya itu modul bab 6, halaman 6.17, nomor 1-5. Nah, kalau semisal teman-teman belum punya buku, tugas 2 sudah saya tulis juga soalnya di sini. Jadi teman-teman download Word ya. Kemudian di sini sudah ada soalnya, tinggal ketik lagi aja, diketik lagi sama jawaban sama penjelasan ya. Jadi teman-teman kalau belum punya buku silahkan lihat di soalnya. Lanjut pertemuan ke-6 nanti kita belajar mengenai sampai sini ada yang ditanyakan nggak tugas 2-nya? Deadline-nya masih 1,5 bulan lagi. Udah ditanyakan belum ya? Kalau belum saya lanjutkan. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar mengenai membangun relationship dan loyalitas. Nah, di sini nanti diharapkan teman-teman menjelaskan mengenai, mampu menjelaskan mengenai arti penting membangun relationship dengan konsumen, menjelaskan strategi membangun relationship, membangun konsep loyalitas, mengembangkan program loyalitas. Nah, ini menarik nanti ya di pertemuan ke-6. Materinya bisa diunduh di sini.
ada materi pertemuan yang saya gunakan di kelas, materi pertemuan dosen Indo, dosen yang ada di Indo, dosen mata kuliah ini yang ada di Indo. Kemudian ini adalah materi pengayaannya. Berikutnya diskusinya sama. Diskusinya itu nanti di deadline-nya di 9 Juni. Masuk ke sesi 7. Sesi 7 ini nanti kita belajar mengenai meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas serta mengatasi komplain dan pemulihan jasa. Nah, diharapkan nanti teman-teman mampu menjelaskan konsep kualitas jasa, produktivitas pada sektor jasa, peningkatan produktivitas sektor jasa, dampak kegagalan pelayanan, perilaku komplain, mengelola komplain, dampak dari kegagalan pelayanan, dan strategi pemulihan pelayanan. Kemudian di sini saya juga cantumkan materi sama, silakan di-download sendiri. Diskusinya juga sama, ini ada diskusi, silakan baca studi kasusnya, kemudian ada pertanyaan dan tugasnya. Nah, hari Sabtu kemarin, hari Jumat, Jumat Sabtu kemarin, saya sudah meminta teman-teman untuk membagi kelompok ya. Nah, karena tugas 3 ini berupa presentasi kelompok. Nah, setiap anggota nanti wajib menulis namanya di pojok kanan atau bawah slide PPT yang dikerjakan atau yang menjadi tanggung jawab. Jadi, coba nanti dibagi secara adil. Kemudian, teman yang membuat PPT-nya itu tulis namanya di pojok kanan atas. Nanti, dialah juga yang memberikan penjelasan ketika presentasi. Jadi biar nggak siapa nih, tugasnya siapa nih. Nah, itu nanti yang kerjakan slide itu plus yang mempresentasikan ya orang yang sama. Kemudian kalau misalnya berhalangan, kalau terpaksa banget berhalangan nggak bisa ikut presentasi, tolong direkam. Seperti biasanya tolong direkam, kemudian di insert voice note-nya di PPT-nya ya. Kemudian presentasinya itu mulai dari minggu depan. Jadi ini agak sedikit berbeda, agak minggu depan supaya teman-teman semuanya bisa nge-cover sampai modul 9. Nah, kelompok kemudian setiap anggota wajib upload tugas dalam bentuk PPT sederhana atau PDF di si layar LMS-UT. Jadi nanti tolong uploadlah tugasnya dalam bentuk PPT atau PDF. Gambarnya dihilangin aja, jadi kayak dikompres dulu, karena kalau terlalu besar itu nggak bisa diupload. Dan setiap anggota ya, setiap anggota wajib upload. Loh Pak, kan tugas kelompok Pak, kenapa harus setiap anggota? Tujuannya supaya ketika nanti diaudit, oh ini loh mahasiswa ini ada buktinya mengerjakan sesuatu dan ada nilainya. Kalau semisal mahasiswanya tidak mengupload berkas dokumen, kemudian tiba-tiba ada nilainya, nanti saya disalahkan. Loh kok Pak Aditya memberikan nilai kepada mahasiswa yang tidak mengupload PR? Ini ada apa? Apakah ada kecurangan seperti itu? Nah, untuk menghindari hal itu, maka saya tekankan lagi, setiap anggota wajib mengupload tugas dalam bentuk PPT atau PDF ke si layar. Ya, tujuannya supaya ada buktinya. Oh, ini loh saya mengerjakan, kemudian saya berhak mendapat nilai. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mengupload, ya teman-teman juga nggak berhak mendapat nilai. Jadi tolong upload, dan itu juga menjadi bukti bagi saya laporan ke Jakarta, ke UT Pusat, bahwa oh ini loh mahasiswa ini memang benar-benar mengerjakan, ada buktinya, ada dokumen diupload, kemudian saya beri nilai gitu. Jadi nggak asal, jadi nggak nilai fiktif. Saya nggak ngerjain, saya kasih nilai ngawur gitu, nggak. Jadi
ada buktinya. Nah, ini kelompoknya ya, silakan lihat sendiri di grup atau lihat sendiri di si layar ini. Jadi kelompok 1 ini ada minggu depan ada Mas Muhammad Badarudin, kemudian ada Mas Nanang, kemudian ada Mbak Nur Hayati Aprilia Pertiwi, Mbak Nurul Arofah, dan Mbak Sunanti ya. Materinya modul 3, kegiatan belajar 1 dan 2. Nah, kemarin di grup ada yang terlanjur yang mengerjakan sampai kegiatan belajar keempat. Nggak apa-apa, nanti dipresentasikan aja ya. Kalau yang belum terlanjur, cukup kegiatan belajar 1 dan 2 saja yang dikerjakan. Kenapa? Biar adil semuanya. Jadi kan ada yang modul yang KB, kegiatan belajar 4 ya, panjang banget kan itu. Ada bab yang cuman 2 kegiatan belajar, kan nggak adil ya. Nah, jadi supaya adil semuanya KB-nya KB 1 dan 2 saja, kegiatan belajar 1 dan 2, jadi semuanya adil. Yang sudah terlanjur nggak apa-apa, nanti dipresentasikan biar nggak rugi, kemudian juga sambil belajar, jadi nggak ada yang rugi ya. Ini kelompoknya bisa dilihat di sini sendiri ya, sama dari di grup. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas 3? Mungkin tugas 3 ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 3? Deadline pengumpulannya tanggal 8 Juni 2025 jam 4 sore. Jadi untuk apa namanya, untuk pengumpulan deadline-nya tanggal 8 Juni pertemuan terakhir. Ada yang ditanyakan mengenai tugas 3? Sama saat ini ada yang ditanyakan mengenai tugas 3, deadline-nya, formatnya, ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum ya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ini. Terakhir pertemuan 8 kita belajar mengenai dampak finansial dan ekonomi dan penawaran jasa berkualitas. Ya betul. Di sini nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara jasa dan profitabilitas, persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dan kecenderungan pembelian, arti penting balance scorecard. Nah, kita nanti belajar balance scorecard. Ini menarik juga. Perspektif balance scorecard, perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Materinya silakan diunduh di sini dan diskusinya juga bisa dikerjakan. Deadline-nya sama tanggal 9 Juni. Oke. Silakan dikerjakan di sini. Oke. Itu dari si layar. Jadi silakan main-main ke si layar. Mungkin ada yang bertanya, Pak, diskusi ini wajib atau tidak? Ya, diskusi wajib atau tidak? Teman-teman sudah semester 7, bukan SMA lagi, bukan SMP, bukan SD. Wajib tidaknya tergantung teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai yang lebih, silahkan dikerjakan. Kalau saya merasa nilainya nanti sudah cukup, ya nggak perlu dikerjakan, nggak apa-apa. Saya di kelas, baik di kelas saya ngajar di UT maupun kelas saya ngajar di Taiwan, di Universitas Taiwan, saya merasa bahwa mahasiswa ini sudah dewasa. Jadi kalau saya bertanya tugas, Pak, tugas ini wajib enggak? Saya kok bertanya, ya terserah kamu. Kalau misalnya teman-teman merasa butuh belajar, kan mengerjakan tugas di sini sambil mengasah otak ya, membelajar, kemudian butuh nilai, ya silakan dikerjakan. Kalau merasa cukup, ya tidak perlu ya. Kita fair aja. Nanti kalau yang mengerjakan saya beri tambah nilai, saya poin. Kalau yang nggak mengerjakan, ya enggak. Itu aja. Kita sama-sama
bermain secara fair ya, fair aja gitu. Oke. Kemudian saya hari ini juga menjelaskan mengenai nilai. Ya, bisa dilihat ya Excelnya ya. Nah, seperti biasa teman-teman sudah 2 kali mengikuti perkuliahan saya. Di sini ada nilai mengenai nilai keaktifan. Nah, nilai keaktifan ini terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama adalah diskusi di LMS dan yang kedua adalah diskusi di kelas. Nah, diskusi di kelas nanti ketika saya ada pertanyaan, silakan teman-teman menjawab. Kalau teman-teman menjawab, nanti saya akan berikan tambahan nilai. Oke, poin. Kemudian kalau diskusi di LMS setiap minggunya nanti juga akan saya berikan tambahan nilai. Base nilainya nanti kalau yang pasif saya baik hati saya berikan 80, walaupun teman-teman nggak apa namanya diem aja, nggak ngapa-ngapain ya, saya berikan 80 lah, kan termasuk sudah datang ke kelas sudah termasuk bagus ya, udahlah saya berikan 80. Tapi yang mau lebih sampai 96, 95 kerjakan aja semua, itu cukup membantu kok. Nah, kemudian di sini ada nilai, nih komponennya ada nilai tugas, tugas 1, tugas 2, ada 3. Nilai tugas ini ada nilai kehadiran 40%, nilai keaktifan ini dari yang tadi ya. Jadi ada 3 komponen. Kehadiran, jadi jangan sampai udah absen lebih dari 3 kali. Jadi maksimal tuh absen 3 kali aja. Kehadiran ini nilainya sangat besar ya. Misalnya ini Mbak Nuni misalnya ya, misalnya nilainya 8. Kemudian nilai keaktifannya Mbak Aktifan ini aktif terus di kelas, nilainya misalnya segi 96 misalnya. Oh, nilai keaktifannya 96, nilai kehadirannya 8. Kemudian nilai tugasnya tuh nilainya bagus semua nih, nilainya misalnya 100 terus. Oh, ya. Kemudian sehingga nanti nilai akhirnya itu nilai tugas ini, maksudnya kalau nilai tugasnya ini 100 terus, kemudian nilai partisipasi tugasnya itu juga 100. Jadi kayak nilai partisipasi ini adalah 3 kali ngerjain tugas ya nilainya 100 gitu. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, nilai akhirnya nanti adalah 8 ini ya, 8 ya. Nilai akhirnya nanti 99,64. Nah, misal kehadirannya cuman 7 kali misalnya, 6 kali misalnya. Nilai kehadirannya misalnya 6 kali, itu nilainya akan berkurang ya. Kemudian misalnya tugasnya nggak mengerjakan 1, itu langsung nilainya 70,31. Jadi tugas itu sangat gede, tugas itu sangat besar nilainya. Kerjain aja tugasnya, kerjain aja sebisa mungkin, karena kalau 1 kali nggak ngerjain tugas itu nilai akhirnya itu walaupun datang semua, walaupun datang terus, itu nilai akhirnya itu cuma 70 sekian ya. Walaupun hadir terus tapi nggak mengerjakan tugas, itu langsung nilainya anjlok. Apalagi kalau nggak aktif di kelas, apalagi kalau nilai keaktifannya misalnya cuma 0, misalnya nggak aktif 80 misalnya ya, nilainya cuma 70 sekian, lebih rendah lagi. Jadi tolong tugas itu kerjakan. Ini semua tutor sama, semua mata kuliah sama, tugas itu nilainya gede. Jadi misalnya nilai tugasnya tuh sekecil nggak masalah, nilai tugasnya misalnya 70 aja, nilai 70 aja itu masih bisa ngangkat nilai. Jadi
kerjakan daripada nilainya 0. Kalau nilainya 0 tuh langsung anjlok. Jadi walaupun satu nilai tugas 50 itu masih skornya masih 86. Jadi tolong nanti kerjakan aja ya, tugas itu dikerjakan saja karena nilainya gede, rugi kalau nggak dikerjakan ya. Jadi itu ya penjelasannya ya. Nanti saya kirimkan ini nanti buat teman-teman kalau mau menghitung nilai mata kuliah ini, mau menghitung-hitung sendiri, nanti saya kirimkan di grup. Jadi teman-teman bisa menghitung, oh kalau nilai keaktifan saya sekian, kemudian nilai tutorialnya sekian, itu nilai saya kira-kira seperti ini, itu boleh. Jadi saya terbuka aja, saya orangnya terbuka terhadap nilai, karena nilai ini hak teman-teman ya. Nilai ini adalah hak teman-teman, jadi saya buka bagaimana menghitung nilai. Jadi nggak tiba-tiba saya Mbak Kusnul ini karena membantu saya nge-record saya beri nilai ini lebih bagus. Enggak. Mbak Uut ketua kelas karena lebih sengsara saya beri nilai bagus. Enggak. Atau misalnya Mbak ini lebih cantik, Mas ini ganteng, Mas ini lebih aktif, saya beri nilai. Pokoknya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Semua di sini saya jelas bahwa ada poin, ada nilai keaktifan, ada nilai partisipasi, nilai kehadiran, nilai tugas. Semua udah jelas, ada hitungannya, silakan dihitung sendiri. Nanti filenya saya kasih, jadi teman-teman bisa menghitung sendiri. Oke. Untuk penilaian apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi? Tidak, Pak. Tidak. Cukup jelas dan sangat transparan. Iya benar, thank you. Jadi nanti saya kirimkan. Ingat ya, tugas itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman nanti ini rahasia ya, teman-teman ini nilai form ini tuh dipakai untuk semua semua mata kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mata kuliah apapun pasti perhitungannya sama seperti ini. Menurut saya ini harus dijelaskan ke mahasiswa karena supaya mahasiswa nggak menebak-nebak. Waduh, ini gimana ya nilai saya nanti bagus nggak ya? Dihitung sendiri. Udah gede sudah harus transparan terhadap nilai. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi. Nilai sudah. Ya. Kita masuk pelan-pelan masuk ke materi ya. Kita masuk ke pemasaran jasa. Nah, mata kuliah ini tuh dulu diampu oleh Pak Gumilang ya. Kalau teman-teman pernah tahu ini rekan kerja saya. Dulu Pak Gumilang yang mengampu mata kuliah ini. Nah, kemudian di pemasaran jasa ini kita akan belajar mengenai berhubungan dengan jasa. Nah, di pemasaran jasa kita harus mengerti dulu apa pengertian dari jasa. Nah, ya. Jelaskan dulu pengertian dari jasa. Pengertian dari jasa. Jasa adalah semua kegiatan ekonomi yang outputnya produk non fisik ya. Semua kegiatan ekonomi yang outputnya produk non fisik umumnya dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah. Jadi dikonsumsinya itu pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya berupa apa? Nilai tambahnya adalah kenyamanan, hiburan, kesehatan, kecepatan, kepuasan, kebahagiaan, ya. Semua yang bersifat adjektif. Adjektif ini apa ya?
bersifat perasaan ya. Semua kegiatan ekonomi yang outputnya produk non fisik ya, umumnya dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya itu berupa perasaan, nyaman, terhibur, merasa sehat, merasa cepat, merasa bahagia, merasa puas. Nah, ini adalah jasa. Nah, bersifat tidak berwujud dan dirasakan pembelinya. Nah, kita diskusi dulu sebelum untuk makin memahami. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh bisnis yang berbasis pemberian jasa? Oke, ada Mas Asep Dian Lukman yang angkat tangan. Silakan Mas Asep kalau mau memberikan pendapat. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Asep. Gimana Ya, sampai kabar? jumpa Pak. Iya, Baik Pak, baik. Di kalau nggak salah di Arab nggak ya? Di mana ya? Di Arab ya? Di Jeddah. Oh, di Jeddah. Oh iya benar. Gimana kondisi sekarang terkini? Udaranya panas, dingin? Di sini sedang memasuki musim apa ya Pak? Perubahan Oh, kayaknya. musim pancaroba ya. Jadi musim Iya. dingin ke musim panas kayaknya. Oke. Iya, seperti itu. Oke Mas Asep, gimana contohnya jasa ini? Kalau menurut saya sih Pak, Mm-mm. yang berbasis pemberian jasa itu seperti bisnis Mm-mm. karaoke Pak. Karaoke. Ya. Ya. Jadi dia memberikan apa outputnya? Hiburan ya? Kebahagiaan Pak. Kebahagiaan, hiburan ya. Biasanya orang kalau misalnya stres ke karaokean gitu ya, bernyanyi, mengekspresikan diri. Di Iya. Jeddah banyak juga karaoke, tempat karaoke. Banyak Pak. Oh banyak Sekarang ya. sudah buka. Oh, sudah Kalau dulu buka. ditutup kan, sekarang udah Udah open boleh, counter. udah open untuk hiburan-hiburan semacam karaoke gitu ya. Oke. Jadi Iya, biar Pak. orang nggak stres ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Asep untuk contohnya. Yang lain mungkin silakan angkat tangan ya. Silakan angkat tangan di grup. Oh, ini ada yang di chat. Ada Jasa potong rambut, Pak. siapa ini yang ngomong? Mas Muhammad Badarudin. Mas Muhammad Badarudin. Bagaimana kabar Mas Muhammad Badarudin? Alhamdulillah, Pak, kurus. Emang dulunya gemuk. Nah, bisa dikatakan begitu. Terus kenapa bisa kurus? Stres? Apa diet? Stres, Pak. Loh kenapa? Stres. Kenapa? Semakin Stres. kerjaan atau kuliah atau Apa ya? Mungkin tekanan keluarga. oh curhat pun di sini. Oke, Mas Muhammad Badarudin posisi di Taiwan. kota mana ya? Lupa saya. Taichung. Oh di Taichung. Oke, di Taichung. Mainlah ke Taipei. Kayak kalau nggak salah kemarin itu ada pengumuman mau ada konser Judika. Kapan ya? Di Taoyuan. Tahu, Pak. Mainlah biar nggak stres di apa namanya di Taichung. Oke. Tadi apa jawabannya? Jasa. Jasa potong rambut, Pak. Oke, jasa potong rambut. Nanti itu outputnya jelas ya. Kita merasa puas atau enggak kalau misalnya potong rambut. Biasanya kalau cowok itu kalau udah Yes. punya langganan, ya udah di situ Nggak mau terus ya. pindah, Pak. Iya, kalau di Taiwan di mana? Di Taichung di mana? Di Fongyan saya, Pak. Oh, itu yang orang Taiwan pun yang potong orang Taiwan. Orang Taiwan. Orang Taiwan. Oh, jadi udah kenal ya, ngerti. Terus murah, yang dicari yang murahnya juga, Pak. Yang berapa ya? 100 NT. Yang 100 NT. 200 sekarang, Pak. Oh, 200. Oh my. Dulu 150. Oh gitu. Oh, bagus loh itu. Setelah Konian. Oh, Pasti 200. Oh, oke. Saya di sini masih 100 aja di Taipei. Saya cari yang murah sih. Gitu-gitu Oh, aja. kalau di Carrefour iya, Pak, ada, Pak, 100 Iya, cm. 100, tapi ya gitu. Itu 5 menit jadi, Pak. Iya, langsung potongnya cepet gitu kayak potong rumput. Ya udah yang Iya, penting kan Trabas. murah. Ya nggak apa-apa. Oke, thank you Mas Muhammad Badarudin. Yang lain Ya, Pak. sambil ini ya, sambil Mbak Gusmil Potima, bisnis berbasis pemberian jasa, salon kecantikan barbershop,
Mbak Widya dulu. Mbak Widya Trisnawati silakan. Jasa tour guide wisata, Pak. Tour guide wisata, boleh. Tour guide wisata. Ada pengalaman mungkin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma Mbak, sering lihat orang jadi tour guide. orang jadi Mbak Widya sama Trisnawati ya. Wisnawati. Posisi di mana Mbak Widya? Taipei, Pak. Oh, di Taipei dari mana? Di daerah Beito. Oh, Beito. Oh, oke. Jauh sih itu. Oke. Oke, jadi jasa travel agency itu boleh. Jadi memberikan kebahagiaan orang, membawa orang jalan-jalan. Enak loh itu ya. Ya enggak? Menemani pemandu Menemani. wisata. Oh, ada wisata. Sebenarnya enak sih itu. Kalau orangnya Iya, Pak. dikit. Kalau orangnya banyak ya pusing juga sih. Kayak 100. Kalau orang banyak. Kayak misalnya ini apa tur misalnya nih umroh gitu misalnya kan orangnya banyak ya kan pusing juga itu ngaturnya. Atau Sebenarnya mungkin kalau umroh kan dibagi-bagi gitu, Pak. iya terus kayak atau pokoknya yang travel gede gitu yang misalnya isinya 50 orang gitu pusing sih itu. Mana kalau yang ini kalau yang apa yang request ini apa orang-orang tua-tua gitu yang emak-emak waduh, pusing sih. Emak-emak ini kan requestnya banyak ya. Tuh pusing juga. Oke, thank you Mbak Iya, Widya. Pak. Sama-sama. Mbak Kusnul tadi barbershop tukang pijat boleh. Mbak Uun repair alat-alat elektronik seperti AC, TV dan lain-lain. Itu juga masuk jasa. Oke, Mbak Kus. Mbak siapa? Uun ya tadi. Uun Kuniri. Ini ada lagi di chat siapa nih? Mbak Nani. Jasa konsultasi, jasa pelayan kesehatan, jasa konsultasi kesehatan mungkin ya. Jasa penyalur tenaga kerja. Betul. Ini yang teman-teman mungkin di sini ada yang berpengalaman nih jasa penyalur tenaga kerja. Itu juga termasuk jasa. Oke, thank you Mbak Nani. Ada lagi siapa nih? Mbak Desi Anasari, jasa laundry, salon, tempat kursus bahasa, servis elektronik. Nah, ini juga kursus bahasa. Kursus bahasa ini juga termasuk jasa ya. Desi Anasari ya. Teman-teman ada yang belajar bahasa sampai saat ini? Mungkin ada yang di Hong Kong, Taiwan. Hong Kong bahasanya susah nggak sih? Ada ya bahasa Hong Kong bahasanya susah nggak sih kalau di Hong Kong ini? Ya, agak lumayan itu karena Susah. kita belajar di itu nadanya. Kalau nadanya beda dikit ya artinya juga beda. Iya, Agak sulit. susah. Sekarang ini lagi mengikuti kelas kantonis. Oh, kelas Offline. kantonis. Susah kantonis ini. Terus kantonis ini kedengarannya kayak nggak enak aja. Soalnya susah kan nadanya banyak ya kanton ini. Oke. Susah jadi jangan ini itu kursus bahasa termasuk termasuk jasa. Nah, ada Mbak Sunanti pengacara memberikan nasihat hukum boleh. Mewakili klien di pengadilan, menyusun dokumen hukum boleh. Ini mungkin kayak ini juga ya jasa juga sih pengacara ini ya. Mbak Sunanti bentar ya. Sunanti. Oke, nanti sambil dilihat sendiri ya kayak oh ini Pak saya kelewatan nanti coba dilihat-lihat sendiri karena misalnya di chat ini saya takutnya kelewatan. Jasa transportasi memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa transportasi ini mungkin seperti ini ya. Travel ya kalau di Indonesia ya. Atau ini bis rental gitu-gitu tuh ya atau mobil rental itu juga memberikan jasa. Boleh. Mbak Uut. Berikutnya ada siapa lagi nih? Mbak Dwi Jayanti, jasa pengiriman barang atau ekspedisi pengiriman dari Indonesia ke Hong Kong. Boleh. Ini juga lagi booming ya, jasa titip barang, just tip. Nah,
Mbak Dwi Jayanti. Kemudian ada siapa lagi nih? Mbak Winarsi, just tip pembelian barang ya, tadi sudah sama ya, sama dengan Mbak Mbak Dwi Jayanti, Mbak Winarsi. Kemudian ada Mbak Romatul Uma, spa atau pijat kenyamanan atau kesehatan ya, boleh. Kayak di salon itu juga ya kan ada kayak spa, pijat apa gitu juga boleh. Mbak Romatul Uma, boleh, saya beri 1 poin. Kemudian ada Mas Wahid Tamimi, jasa tour guide ya, itu juga bisa termasuk jasa ya. Mas Wahid Tamimi. Kemudian ada lagi siapa nih? Mbak Elvin Lydia Ferdiana, jasa wedding organizer atau WO. Nah ini juga booming di Indonesia. Jasa WO ini kalau orang yang sangat penting ya. Kalau orang udah, saya mau nikah nggak mau ribet, saya ada uang, tolong dikelola mulai dari catering, MC, gedung, dekorasi, make up, semuanya di ini diurusin. Nah itu dibantu orang, itu enak sih. WO ini lagi booming di Indonesia. Tapi harus pinter-pinter pilih jasa WO ya, yang ini, yang kredibilitasnya bagus. Kemudian ada Mbak Uut Krisyanti, travel ya. Travel ini misalnya menyewakan atau travel antar kota gitu ya. Mbak Uut Krisyanti. Oke, sudah Mbak Uut, thank you, terima kasih. Nah, jadi banyak sekali bisnis berbasis pemberian jasa ya, banyak sekali. Nah, teman-teman tadi sudah memberikan contoh yang sangat bagus. Nah, berikutnya, tren perkembangan jasa mengalami peningkatan. Nah, pelaku usaha semakin menyadari pentingnya aspek jasa agar dapat merebut hati konsumen. Jadi semuanya sekarang berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik ini bisa meliputi contohnya pemberian, misalnya nih sebelum beli kita berikan penjelasan yang baik. Kemudian selama proses pembelian juga kita servis dengan baik. Mungkin kalau teman-teman pernah servis kendaraan di dealer Honda, dealer Suzuki, itu ketika servis sepeda motor itu kita diberikan minum, diberikan camilan atau mungkin ya snack atau permen, minum aqua di ruang tunggu yang nyaman, ber-AC, ada TV-nya. Kemudian setelah proses misalnya kita lagi reparasi atau maintenance kendaraan kita, setelah selesai pun mereka juga memberikan layanan purna ini ya, servis ya. Contohnya misalnya dia mungkin ditanya bagaimana kondisinya, atau mungkin sekarang berlomba dengan mengingatkan sudah waktunya kembali ke servis karena kilometer olinya sudah mencapai sekian kilometer. Nah, diingatkan untuk servis kembali, ganti oli. Nah, sekarang juga ada pelayanan pasca servis. Jadi sebelum servis, selama servis, dan setelah servis itu diberikan apa istilahnya itu layanan gitu. Kayak contohnya ini saya cerita ya, kemarin itu saya pergi ke klinik di Taiwan. Klinik ini untuk treatment, ada untuk treatment. Jadi treatment ini treatment untuk pengambilan darah. Jadi saya diambil darahnya, kemudian di treatment. Kemudian setelah proses treatment itu besoknya dari klinik itu menanyakan kayak misalnya apa ada keluhan atau bagaimana setelah proses treatment, apakah ada yang
saran atau keluhan seperti itu. Jadi sekarang itu semuanya berlomba-lomba sebelum, selama, dan sesudah proses pelayanan berlangsung. Nah, dalam pemasaran jasa itu ada istilah namanya experience service consumer atau pelayanan konsumen yang berpengalaman, yang miliki pengalaman. Jadi experience service consumer artinya pelayanan konsumen berdasarkan pengalaman. Jadi setelah konsumen ini, setelah pelayan pebisnis itu harus memberikan pelayanan itu lebih baik dari hari ke hari. Nah, ini menjadi kunci membangun keunggulan bersaing dengan selalu perbaikan dari hari ke hari. Bagaimana memberikan pelayanan kepada konsumen, maka akan meningkatkan daya saing. Kemudian bagi konsumen, perusahaan harus dapat menawarkan jasa, tidak cukup dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, bahkan sampai bisa melebihi harapan dari konsumen. Nah, dulu saya pernah baca buku bahwa untuk membuat konsumen itu puas, itu harus melebihi ekspektasi dari konsumen. Maksudnya seperti apa, Pak? Misalnya, saya akan menghubungi saudara pada hari Senin pukul 11 siang. Nah, ternyata pada hari Senin pukul 9 pagi dari pihak perusahaan ini atau dari pihak jasa ini sudah menghubungi dan memproses permintaan dari konsumen tersebut. Nah, ini kan di luar ekspektasi. Ekspektasinya hari Senin jam 11 siang. Ternyata jam 9 itu sudah diproses, sudah di follow up, sudah diproses pelayanannya. Nah, itu kan kita jadi surprise ya. Oh, harusnya kan jam 11 ya. Jam 9 mereka udah ini loh, udah memproses saya loh. Berarti mereka ini sebenarnya tanggap gitu. Contoh lain, ini jadi harus melebihi ekspektasi. Misalnya ketika proses pelayanan ini menggunakan maskapai penerbangan. Nah, ternyata ketika menggunakan maskapai penerbangan, kita selain diberikan makan siang masih diberikan misalnya nih snack es krim, misalnya tambahan snack es krim. Wah, saya gak expect loh, saya kira cuma nasi sama minum doang. Ternyata saya juga diberi tambahan snack es krim. Nah, ini kan di luar ekspektasi. Nah, jadi saya pernah baca buku itu bahwa kalau ingin memuaskan konsumen itu cobalah bermain dengan ekspektasi mereka gitu. Kadang kita ekspektasi itu membuat kita bahagia kan. Misalnya gini, wah, saya di kelasnya Pak Adit ini expect-nya cuma dapat nilai 88. Ternyata nilai akhirnya 95. Nah, ini kan bahagia gitu. Nah, sesuatu yang berbeda ekspektasi. Contohnya tadi itu misalnya, coba nanti berkas Bapak saya proses pada hari Selasa jam 11 siang ya. Nanti saya akan hubungi Bapak di hari Selasa jam 11 siang. Ternyata hari Senin jam 11 pagi sudah dihubungin, jasanya, berkasnya sudah bisa diproses. Nah, ini kan kita merasa cepet. Wah, cepet nih ya, janjinya kan Selasa, ternyata hari Senin udah diproses. Wah, ini berarti jasanya ini bagus nih. Nah, itulah jadi tips teman-teman yang punya jasa, jangan kalau teman-teman bisa menjanjikan sedikit terlambat, jadi jangan berikan kejutan, dan jangan memberikan janji berlebihan kalau semisal teman-teman tidak bisa memberikan janji tersebut. Jadi jangan bilang nanti hari Senin ya jam 8 saya hubungi, pasti saya hubungi, ternyata hari Sabtu depan dihubungi. Ya, orang kan jadi sudah berharap gitu. Jadi jangan memberikan janji yang berlebihan. Kalau bisa justru berikan surprise atau kejutan sehingga konsumen merasa bahagia. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan experience service consumer. Oke? Sampai sini ada ini ditanyakan? Belum ya?
Nah, kita lanjutkan dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu di slide nomor 6. Para pakar banyak memberikan pendapat tentang perkembangan jasa. Di antaranya adalah teori Theodory Levitt yang menjelaskan everybody in the services. Apa artinya everybody in the services? Artinya adalah semua industri mengandung aspek jasa walaupun beberapa memiliki komponen jasa yang lebih besar daripada industri lainnya. Jadi pada dasarnya setiap usaha bisnis itu, walaupun bisnisnya itu bukan bisnis jasa, misalnya jual makanan. Teman-teman pernah nggak beli ke warung atau beli ke rumah makan atau pergi ke restoran tapi pelayanannya nggak baik? Kita misalnya diketusin atau dijahatin atau nggak ramah, kemudian disuruh nunggu lama. Ya itu kan walaupun makanannya enak, harganya murah, tapi kalau misal pelayanannya nggak baik kan nggak ini ya. Atau misal kita beli laptop gitu ya, beli komputer gitu ya, dan kita nggak tahu terus orangnya ini ngasih penjelasannya kayak seadanya, nggak ramah. Kemudian jadi awalnya kita mau beli laptop di situ malah males karena orangnya ini kayak ngasih informasinya, kita kan ingin bertanya ya, jadi dijelaskan dengan baik. Ketika orang-orangnya tidak memberikan penjelasan tidak baik, ya kita mau beli pun malas, walaupun kita sebenarnya punya uang nih, kita mau mengkonsumsikan uang kita, tapi karena pelayanannya nggak baik ya kita malas. Jadi intinya bahkan produk-produk yang barang yang dijual secara ini itu dia mengandung nilai jasa ya. Jadi setiap bisnis itu mempunyai nilai jasa. Jadi jangan main-main dengan jasa. Mau jual apapun, jual rumah, jual kulkas, jual laptop, jual mobil, jual produk, misalnya jual handphone, jual apapun itu pasti ada jasanya ya. Jadi jangan bermain-main dengan jasa. Berikutnya ada perspektif pemasaran jasa. Perspektif pemasaran jasa lebih diarahkan kepada konsumen yang menurut Fargo and Lust tahun 2004 dengan konsepnya Service Dominant Logic atau SDL. Service Dominant Logic. Apa maksudnya? Service Dominant Logic ini atau SDL berpandangan bahwa konsumen yang selama ini pasif saat ini juga dapat menjadi pemain aktif yang bersama-sama perusahaan dapat menciptakan nilai bersama. Jadi SDL ini berpandangan bahwa konsumen yang selama ini pasif sebenarnya juga dapat bersama-sama dengan perusahaan itu menciptakan nilai tambahan, nilai jasa. Nah, kita diskusi dulu ya. Jadi Service Dominant Logic ini berpendapat bahwa konsumen yang selama ini pasif sebenarnya juga dapat menjadi pemain yang aktif bersama-sama perusahaan dan dapat menciptakan nilai bersama ya, dapat menciptakan nilai bersama-sama dengan perusahaan. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Dan coba mungkin teman-teman bisa menjelaskan contohnya. Kira-kira bagaimana caranya dan bagaimana contohnya? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasan. Jadi Service Dominant Logic ini jangan menganggap bahwa konsumen ini hanya sebagai benda pasif, tetapi sebenarnya konsumen ini bisa diajak untuk aktif untuk bersama-sama memberikan nilai bagi perusahaan. Nah, kira-kira contoh caranya gimana? Dan contohnya mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kira ada yang mau memberikan pendapat? Pak. Boleh, silakan. Dengan siapa? Mas
Asep Dian. Badarudin. Oh, Mas Badarudin dulu. Oke. Mas Badarudin, boleh Mas Muhammad Badarudin. Kalau contohnya dari YouTube tuh bisa nggak Pak masuk nggak? Boleh. Gimana contoh? Jelasin dulu dong. YouTube itu kan bisa, konsumennya itu kan dulu kan juga secara pasif kan Pak. Tapi Oh, sekarang nonton kan bisa aja ya. secara aktif bisa. Dulu kan nonton aja, sekarang bisa Menjadi bisa memberikan kreator. Heeh. kreator, bikin konten kayak gitu kan juga bisa Ah, menjadikan masukan juga, kontribusi juga dalam pengembangan YouTube tersebut. Oke, boleh. Jadi ini juga banyak ya sosial media sekarang ya. Dulu yang eh, kita dulu cuma TikTok ini untuk sebagai misalnya TikTok atau YouTube atau sosial media, dia bisa untuk awalnya sebagai hiburan, ada membuat video. Tapi sekarang TikTok juga bisa sebagai pemain aktif, menjual barang ya sih. Dulu kalau TikTok ini kan bisa ini ya live kemudian jual barang ya. Sekarang masih bisa nggak sih TikTok? Bisa ya? Masih bisa ya jual barang kayak check out keranjang ini gitu. Itu bisa nggak sih TikTok? Banyak Pak. Masih banyak ya, bisa ya. Nah Bisa itu kan Pak. bisa ya. Sekarang di Indonesia udah bisa. Oh, dulu kayak sempat nggak bisa nggak sih? Dulu nggak bisa. Nah, Ya dulu sempet gak bisa. Sekarang kan udah diakuisisi sama Tokopedia itu Pak. oh jadi bisa Jadi gitu. udah sama Tokopedia. Nah enak dong berarti. Jadi dia ini jadi yang awalnya cuma pakai untuk video, untuk kreasi video entertain, sekarang jadi untuk bisnis. Nah ini juga bisa. Berikutnya ada thank you Mas Asep Dian. Silakan Mas Asep Dian. Tadi ada angkat tangan Izin nggak sih? menjawab, Pak. Iya silakan. Iya. Ya. Berdasarkan pengalaman kerja aja sih, Pak. Silakan. Karena bidang saya di hotel, Mm-mm. di hotel. Mm-mm. Jadi hotel menawarkan kan yang namanya orang ke hotel itu menginap ya, Pak. Mm-mm. Tapi di dalamnya itu ada banyak bisnis seperti makanan juga, ada laundry juga. Terus Oke. ada fasilitas yang lain juga seperti itu, Pak. Boleh. Jadi ini juga nggak cuma ditawarkan untuk jasa aja, tapi dia juga istilahnya, mungkin ini sih lebih tepat Mas Asep. Jadi misalnya di hotel nih ya, di hotel. Nah, di hotel ini kan banyak orang menginap. Nah, kemudian pihak hotel bisa meminta pengunjung untuk memberikan review. Nah, reviewnya boleh review bagus atau review masukan. Nah, kalau sudah memberikan review mungkin bisa mendapatkan poin. Nah, nanti dikumpulkan poinnya atau memberikan di poinnya untuk ditukar misalnya Dapat diskon snack, seperti itu, Pak. Ya, betul. reward ya. Itu bisa. Jadi atau mungkin dari, saya pernah ke rumah makan itu konsepnya sama sih Mas Asep. Jadi ke rumah makan ini kalau semisal kalau di Facebook itu kan ada kayak check in gitu ya, check in di rumah makan ini, check in. Jadi kalau misalnya pengunjung itu menggunakan feature check in di Facebook, kemudian memberikan foto dan memberikan review, nanti akan dapat gratis 1 mangkok mie. Nah, itu kan kita jadi aktif nih. Nah, ini kan bagi pemilik restoran itu keuntungan karena memberikan promosi gratis, tapi bagi di satu sisi konsumen juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan semacam tambahan, dapat mini gratis satu makanan. Nah, jadi dia melibatkan konsumen secara aktif untuk membantu proses promosi dari restoran itu. Lumayan loh, dia nggak perlu bikin ini. Orang-orang pada tahu ini kalau mau bikin. Ada juga teman saya kemarin cerita di Indonesia, dia lagi ke salon, kalau bikin store follow Instagram plus bikin story dengan mention akun Instagramnya si salon tersebut, itu mendapat potongan 10%. Nah, ini kan konsumen dilibatkan secara aktif. Nah, bagi pemilik salon ini sebagai ajang promosi, kemudian bagi pengunjungnya juga untung karena dapat potongan 15% kayak gitu. Nah,
Ini contohnya. Oke, itu ya. Terima kasih Mas Asep. Contohnya itu bisa. Kemudian yang lain mungkin yang ingin memberikan pendapat, boleh silakan. Yang lain mungkin. Pak, izin beropini. Silakan dengan Mbak siapa? Mbak Kusnul. Mbak Kusnul Mbak Kusnul siapa namanya saya lupa. Mbak ini nggak ya yang Mbak Khotimah yang ngerekam ya? Iya. Mbak Kusnul Pak, posisinya kalau gimana? misalkan Ya, gimana? di Taipei, Oh, daerah mana? Chonghe, Pak. Chonghe. Oke. Deket apa itu ya Chonghe ini ya? Saya ini udah lama di Iya, depan stasiun Nansejo. Oh, oke. Agak jauh di tempat saya. Oke, nggak apa-apa. Kalau lagi boleh Pak main ke sini, di sini Kalau main lumayan kemana ramai. Chonghe Di ya? sini kan ada pasar malam ya, Pak. Oh, pasar Iya. Chonghe kayaknya pernah denger deh. Kalau main biasanya hari Minggu gitu ya kan? Atau hari Sabtu biasanya. Libur nggak sih? Ada dikasih libur nggak? Ada. Ada ya. Oh, mainnya kemana? TMS. Iya, Iya, enak sih TMS ini ya. Banyak masakan Indo. Mahal-mahal tapi. Ya lumayan lah. Oke, anyhow. Gimana Mbak Kusnul? Ada jawabannya gimana? kalau misalkan membangun sebuah komunitas itu termasuk nggak Pak, kayak komunitas misalnya motor gede atau Boleh. misalnya komunitas Boleh. pecinta kopi Boleh. atau komunitas fotografi gitu. Boleh. Karena kan dalam komunitas ini mereka kan biasanya berbagi pengalaman ya Pak ya. Lalu memberikan dukungan kepada sesama konsumen, berinteraksi dengan merek tentunya. Terus ya tentunya membantu perusahaan dalam mempromosikan produk atau layanan mereka. Iya betul, ini boleh ini bagus banget sih ini. Jadi kalau di Indonesia itu ada komunitas Honda Beat, macam-macam ya komunitas apa macam-macam Moge, Honda Beat, kemudian ini Nmax gitu di Indonesia. Contohnya mungkin komunitas sepeda balap. Nah, komunitas Yamaha Mio misalnya nih. Nah, dengan komunitas seperti ini, satu mereka diuntungkan adalah brandnya atau mereknya. Dia ketika bikin acara, kemudian dia bisa masuk ke komunitas, kemudian bisa menawarkan produk-produk misalnya merchant atau produk misalnya nih ya aksesoris motornya dijual dengan lebih murah atau ya meningkatkan penjualan ini. Kemudian komunitas macam-macam ya, komunitas memasak misalnya kayak ada kecap Bango, kecap ABC, dia membuat komunitas, kemudian ketika membuat acara, kemudian dia juga bisa menjual produknya secara langsung. Nah kayak gitu tuh ide sangat bagus ya. Thank you Mbak Kusnul Khotimah, sangat bagus contohnya. Ada Mbak Uun Kuniri, silakan Mbak Uun Kuniri. Mbak Uun Kuniri, silakan. Ya, kedengaran nggak kan? Kedengaran? Ya, jadi kan saya sudah usaha di kolong. Contoh yang Mbak Uun, suaranya tidak terlalu jelas, kedengaran tapi nggak terlalu jelas. Kira-kira bisa diperjelas. Kenapa? Udah lagi di kereta ya? Iya. Saya sudah boleh. Suaranya nggak terlalu kedengaran tapi nggak terlalu jelas. Mungkin Mbak Uun bisa ketik aja kali ya. Ketik aja. Oke, bentar saya oh iya saya baca ya. Oke. Oh bener. Ini nih banyak nih ternyata. Mbak Nani. Lego. Nah ini tahu Lego ya teman-teman, tahu Lego nggak ya? Ada yang tahu Lego nggak? Lego yang tak tahu ya. Kalian Gen Z bukan sih? Enggak ya? Kalian umur berapa sih? Kalian rata-rata umur berapa? Teman-teman rata-rata Umur 20 tahun. 20 tahun. Rata-rata baby boomers, Pak. 20 tahun enggak? Umur berapa? 20 tahun. 25?
Allahu Akbar, masih kok masih ini kecil-kecil itu sama ini. Yang paling senior usia berapa? Ada yang ini enggak? 30 ke atas enggak? Enggak ada ya? Saya, Pak. Nanang Pak, Nanang Supriyadi. Oh, Mas Anang. Oke. Ada yang ini, yang lain usia rata-rata usia berapa? 25, 20. Yang paling kecil, yang paling muda umur berapa? Yang paling muda umur siapa? 24. Allah. Kelahiran tahun berapa sih 24 itu? Bukannya tahun berapa sih kelahirannya? 2000. 2000. Bukannya kalian harusnya masih SMP ya? 2000 ini ya? 2000 tuh harusnya 2000 tuh harusnya masih SMP. Kasih ingatnya 2000. Ya Allah, saya aja yang ketuaan ya. Oke, tapi saya merasa tidak terlalu tua. Itu menolak tua. Oke. 2000 udah 24 tahun. Sedih banget. 2000 tuh harusnya masih, kok saya menolak tua. Bocah Pak ya. Oh iya. Anyhow, 2000 tuh harusnya 14 tahun ya, Pak. iya harusnya 14 tahun gak sih? Terus Nggak terima banget. 2000 tuh saya masih kelas Seharusnya 3 SD. 12, Pak. Saya itu 2000 tuh kelas 3 atau 4 SD. Kalian baru lahir 3000 ya. Hitung sendiri usia saya berapa. Oke. Anyhow, Lego tuh ini loh guys, Lego mahal tahu Lego ini. Tapi lucu-lucu, dia ini ada bentuk-bentuk macam-macam gitu ya. Lucu sih Lego. Nah, Lego ini dia ini di websitenya dia meminta konsumen untuk mendesain sendiri karakter-karakter yang ingin dibikin Lego. Makanya dia itu banyak sekali karakter. For example di sini ada Lego Iron Man. Nah, kemudian ada Lego Avenger, ada Lego Captain America. Jadi Lego ini dia nggak cuman ini, Lego itu banyak banget. Jadi semua tuh dibikinin Lego. Nah, Lego ini dia meminta konsumen untuk mendesain, kemudian dia dari perusahaan Legonya membuat ininya, kepingan Legonya ini, kepingan ininya loh, pasti namanya ini kepingan Legonya ini. Nah, itu betul sekali, dia termasuk contoh dari menginvolve apa istilahnya, melibatkan konsumen. Nah, thank you Mbak Nani, jawabannya bagus. Ada Mbak Romatul seminar. Oke, ini boleh seminar kayak ini ya. Kayak di akhir nanti teman-teman itu bisa memberikan saran kepada tutornya. Pak Aditya ini kalau ngajar gini, tolong di-improve gitu. Nggak apa-apa, namanya kita manusia perlu masukan, asalkan masukannya itu membangun, nggak menghina-hina. Kayak Pak Aditya ini contohnya kayak saya sering ini, Pak Aditya nggak mau ini buka kamera pas waktu ngajar gitu ya, saya males sih memang membuka kamera. Maafkan ya, saya memang agak malas membuka kamera. Saya takut terkenal di enak gini, tidak pernah membuka kamera. Ya, nanti teman-teman juga bisa memberikan masukan. Ini juga terhadap tute, terhadap kemudian terhadap seminar, kemudian semua sekarang bisa memberi masukan. Karena kayak Google Review, termasuk dokter itu juga bisa memberi masukan. Semua sekarang di review. Pak Uun, contoh SDL yaitu seperti lain e-commerce Shopee, masyarakat mengenalnya untuk belanja barang saja. Saat ini sudah ada program affiliate dan bisa memberi kesempatan masyarakat membuka toko di Shopee. Nah, ini juga boleh Mbak Uun. Affiliate Shopee jadi memberikan kesempatan kita untuk menjadi seller ya. Jadi kayak kita juga bisa menjual barang di ini. Oke. Di Shopee. Bagus, contohnya bagus. Nah, ada bagi yang mungkin memberikan pendapat, silahkan. Teman-teman di UT saya merasa kelasnya makin ini nggak sih, dikit nggak sih? Atau sekarang harus dibatasi minimal 30 orang ya baru dibuka kelasnya ya? Sekarang ya.
Kayaknya sekarang makin dikit kelasnya. Semester ini saya cuma ngajar satu kelas. Minimal 20 kayaknya, Pak. 20 apa 30? Pak, izin nanya, Pak. Iya. Iya, Pak, silakan. saya Anggi Sofia Salacuba. Mm-mm. Saya tadinya kan UPBJJ Taiwan ya, Pak. Terus saya udah pindah ke Medan. Mm-mm. Nah, dibilang sama dosen UT Medan, katanya kalau di Medan itu kebetulan nggak ada tuwek, adanya itu tuton aja. Mm-mm. Nah, saya pikir bahkan saya nggak ikut tuwek lagi. Nah, nama saya tuh ada terdaftar di Bapak nggak ya? Bentar ya. Iya, Ketua Pak. kelasnya siapa? Terima kasih, Pak. Iya, bentar ya, saya cek dulu ya. Mbak Anggi ini ada nggak ya? Nggak, ada Mbak Anggi Sofia Syalakuba. Ada kok namanya. Iya, benar. Ada ini namanya. Berarti saya masih mengikuti tuwek Taiwan ya, Pak? Kalau namanya ada berarti iya dong. Coba dipastiin lagi ya Mbak. Takutnya nanti ini. Tapi dia ada kok nama di daftar nilainya. Atau Yang udah? dari Hong Kong juga ada yang ikut Taiwan juga kan, Gi? Iya, maksudnya kan Anggi kan udah lapor ke UT Medan. Katanya bahwasanya di Medan itu nggak ada tuweb, adanya itu cuma tuton. Jadi untuk manajemen itu udah nggak ikut tuweb lagi. Cuma diinformasikan sama Kak Uut bahwasanya nama Anggi ada di tuweb Taiwan. Apa belum dihapus atau gimana ya? Coba Sama ditanyain ke Budina. Budina aja, ke Budina. Tanya aja, takutnya nanti ini. Oh iya, baik Pak. Baik, Budina, Pak. tahu Terima ya kok kasih, kontaknya Pak. ya? Iya sama-sama. Boleh. Iya. Coba nanti ya, mumpung masih di pertemuan pertama ya. Jadi daripada nanti ini pastiin nanti double lagi tuh, ikut web sama ikut yang tutor aja. Oke. Saya lanjutkan ya, pelan-pelan. Nah, konsep SDL ini tadi apa namanya, service dominant logic. Nah, konsep SDL diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Prahalat and Ramaswamy 2004 yang berpandangan bahwa pentingnya melibatkan konsumen dalam menciptakan nilai. Ya, ini tadi yang saya bilang, seperti misalnya yang dikatakan oleh Mbak Kusnul, kalau membangun komunitas, kemudian di komunitas itu secara aktif mempromosikan brand. Atau yang dikatakan oleh Mbak Nani tadi itu, Mbak Nani tentang Lego itu juga bagus. Jadi dia Legonya meminta konsumen membuat desain. Yuk buat desain yuk, nanti saya yang membuat Legonya. Ini melibatkan konsumen. Tadi yang seperti pengalaman teman saya yang dia ke salon, kemudian meminta pengunjungnya untuk membuat story dengan men-tag atau men-tag ini ya, apa namanya, salonnya, akun salonnya. Itu juga termasuk co-creation value. Nah, apa maksudnya co-creation value? Co-creation dari kata co ini adalah cooperation ya, cooperate itu bahasa Indonesianya bekerja sama. Co-creation, jadi secara bekerja sama membuat kreasi sehingga menciptakan sebuah nilai. Nah, di pemasaran jasa ini di modul banyak sekali istilah bahasa Inggris ya. Jadi co-creation value artinya adalah secara bersama-sama membuat kreasi atau creation sehingga menciptakan nilai atau value. Nah, itu penting secara definisi, yaitu melibatkan konsumen dalam menciptakan nilai produk atau jasa. Nah, tadi mungkin ini ya, berikan contoh perusahaan yang menerapkan co-creation value. Tadi mungkin Mbak Nani udah bilang Lego. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan perusahaan apa yang menerapkan co-creation value. Sekarang saya mintanya nama perusahaannya. Kira-kira perusahaan apa yang sudah menerapkan co-creation value? Mbak Nani. Perusahaan Erspo, Pak. Siapa? Perusahaan Erspo, Pak. Erspo ini apa ya? Saya nggak tahu. Erspo ini brand yang bikin jersey timnas Indonesia sekarang, Pak. Oke, yang bikin jersey timnas Indonesia. Kemudian
dia meminta apa? Dia itu sekarang tuh melibatkan konsumennya juga Pak dalam Mendesain ya? menciptakan suatu jersey itu dalam Ah, programnya. Dasarnya tuh dari programan desain itu diadakan secara sayembara Pak. oh gitu. Nah jadi dari sayembara tersebut itu dari beberapa pilihan itu nanti hasilnya di voting juga dari Oh, yang bagus yang mana? netizen gitu Pak. Ah, itu boleh. Dari Desain mana yang dari bagus? corak warnanya, paduan Oh, warnanya, desain ya. sampai ke style font nomor punggung tersebut. Oke, ini bagus, ini bagus. Ini boleh. Ya, jadi perusahaannya tadi itu yang namanya saya nggak tahu, dan dia melibatkan konsumen untuk membuat eh, apa namanya itu desain jersey untuk timnas. Oke, bagus. Mas Asep, contohnya apa Mas Asep? Mas Asep tadi angkat tangan ya barusan. Iya, Iya Pak, heeh. seperti startup dari Indonesia Pak, Aero Street, Aero Street, heeh. sepatu, iya sepatu. Heeh. Biasanya dia berkolaborasi dengan Dokter Tirta, yang terakhir itu Ah, dengan Gibran Rakabuming Raka ya, heeh. Oke, yang batik gitu ya Pak, heeh. sepatu Jadi, batik. jadi dia melibatkan konsumennya dalam seperti apa, Mas? Jadi seperti Desainnya dari ngedesain juga konsumen, Pak. desainnya dari Iya, konsumen juga, desainnya iya. dari Ada konsumen yang juga. dari public figure juga dari konsumen. Oke. Kayak dibikin sayembara gitu Pak. Oh, jadi mana desain yang bagus nanti akan di launching produk sama si Aero tadi Aero ya? Street ini. Aero Street tadi. Iya. Oh, oke, ini juga bisa. Jadi kayak dia mengadopsi mungkin dari kayak Nike atau dari Adidas yang dia Ya ini. seperti itu Pak. Jadi Kayak dia Nike Adidas juga. dia memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendesain desain warna bagi sepatu atau produknya. Nike Adidas nggak cuma sepatu ya, mungkin ada baju olahraga, mungkin dari tas. Jadi dia memberikan kesempatan konsumen untuk mendesain di dalam produknya, kemudian yang bagus akan diproduksi. Nanti akan mendapatkan loyalty juga. Nah, itu boleh. Oke. Konsepnya mungkin sama dengan yang Aero Street tadi ya dari Mas Asep. Oke. Iya. Thank you Mas Asep partisipasinya. Yang lain mungkin apa ya yang Selesai, Pak. yang Starbucks Pak, Starbucks. Kenapa Starbucks? itu kan melibatkan konsumen seperti membuat cangkir, desain cangkir, seperti desain Oh, mangkok dan lain-lainnya gitu. oh gitu. Saya tuh jarang loh minum Starbucks. Mahal soalnya. Saya tuh Mbak Nani ini Ya posisi Pak, di irit mana? pengiritan aja. Ih, Mbak Nani posisi di Saya mana? di Taiwan Pak, Di daerah Taiwan, daerah Yunlin. Jundin. Oh, oke. eh di Starbucks ini di Taiwan banyak kan. Jadi dia iya ya Mbak, Starbucks ini dia juga ada kayak merchandise-nya ya, kayak tumblernya itu kayak botol itu, ada cangkir, ada beberapa pernak-pernik yang mungkin dia melibatkan konsumen untuk mendesain ya. Saya juga kurang tahu, tapi bisa jadi kayak gitu. Saya jarang sih ke Starbucks karena satu, saya nggak terlalu suka kopi. Yang keduanya Starbucks ini mahal harganya. Jadi saya kalau mau beli apa ya ke 7-Eleven. Tapi emang enak sih Starbucks ini. Anyhow, ya itu contoh perusahaan dengan co-creation value. Oke, yang lain mungkin bisa yang lain di chat mungkin ada ya, di chat ya. Rolls Pak, Royce, yes, Mbak Gusnul Khotimah silakan. kalau misalkan produk skincare itu termasuk kan ya Pak? Karena kan ini melibatkan konsumen. Maksudnya kan kulit konsumen kadang-kadang ada yang berjenis kulit mungkin berjerawat, kulit Ah, sensitif, kulit kering, terus kulit berminyak. Itu kan nanti perusahaan bisa memproduksi yang tipe seperti ini, tipe konsumennya seperti ini gitu. Ada juga yang kulit bedak, Budi, itu termasuk hey, Pak. kulit apaan tadi? Oh Kulit itu yang bedak tuh bandel gimana? gitu loh Pak. Kan Ah, kayak kulit saya itu kulit kusam, jadi harus pakai yang
seperti ini, produk ini gitu. Kita semua itu sebenarnya kulitnya bagus. Jangan Yang ngebut ya, kulitku dong. kita semua itu kulitnya Iya Pak, sekarang bagus. macam-macam. Cuman yang membedakan adalah keuangan kita ya. Kulit kita ini seperti ini. Kalau kita kaya mah kulit kita mah bagus-bagus saja. Intinya itu ada kita kurang uang aja. Kalau kembali ke kosmetik itu kosmetik itu biasanya saran dari konsumen, saya nggak tahu ya kosmetik apa yang menerapkan co-creation value. Setahu saya mereka ini menciptakan eksperimen, maksudnya dia melakukan di laboratorium mereka sendiri, di R&D-nya itu dia memang misalnya nih di berbagai jenis kulit kan dari berbagai ras ya, mungkin dari kulit hitam atau Afrika itu dia yang kandungan melaninnya lebih tinggi, jadi kulitnya pigmennya lebih tebal, yang makanya dia kulitnya lebih gelap. Kemudian Asia Tenggara, India dan macam-macam itu dia melakukan tes terhadap konsumen itu. Jadi bukan mereka kan kita nggak mungkin tiba-tiba kulit saya ini berbeda sendiri kan, nggak. Kita kirim surat ke Pond's misalnya, coba dong bikin produk untuk saya, kayaknya saya nggak pernah dengar. Biasanya kalau produk skincare ini lebih ke perusahaannya sendiri yang memang melakukan eksperimen terhadap berbagai jenis kulit, berbagai jenis pigmen, dan berbagai jenis ras gitu biasanya ini. Tapi saya nggak tahu juga karena saya belum pernah dengar. Mungkin teman-teman bisa cari di internet ada nggak yang seperti ini. Tapi saya rasa sih ya Mbak Kusnul, biasanya sih mereka sendiri yang melakukan eksperimen terhadap berbagai jenis kulit. Jadi yang eksperimen terhadap jenis kulit untuk ras misalnya untuk African, berarti African kan mungkin pigmennya lebih gelap ya. Atau mungkin ke kulit putih misalnya ke Eropa atau ke American gitu, dengan kondisi iklim berbeda. Asia Timur, Asia Tenggara kayak Indonesia, Asia Selatan kayak India, itu kan berbeda. Mereka sendiri yang mencari konsumen. Itu bukan kok kita yang menawarkan diri sih biasanya kayak gitu. Kalau desain kayak yang dikatakan Mas Badarudin, Mas Asep tadi, mungkin sih kayak kita menawar Lego yang dikatakan Mbak Nani tadi, bisa jadi kayak dia biasanya lebih ke desain. Kalau konsumen dilibatkan dalam desain, ide bukan gitu menurut saya itu. Tapi coba kalau di Google ada, tapi ini produk sunscreen namanya Azarin itu termasuk. Tapi biasanya saya sering lihat ada event-event gitu loh Pak. Jadi kayak biasanya kita bisa datang ke sebuah event, terus nanti kita diperiksa mukanya, tipe mukanya seperti ini gitu. Oh gitu. Oh berarti ada ya. Berarti kalau ada berarti boleh, bisa. Jadi dia ini yang meminta konsumen. Jadi ini lebih ke ini ya. Kebutuhan konsumen. Tapi bisa sih harusnya kan. Kalau misalnya ke dokter kulit tuh kan dia kadang dokter kulit ini meracik obatnya itu berdasarkan diracik sendiri nggak sih dokter kulit ini obatnya, kalau ke dokter kulit ya. Kayak dulu saya waktu puber itu, waktu jerawat masih banyak, waktu masih muda, itu ke dokter kulit tuh kayak obatnya racikan sendiri, disesuaikan dengan jenis kulit kebutuhan konsumen. Iya kan? Kayaknya bisa sih, harusnya bisa sih kayaknya. Bisa. Tapi mungkin lebih ke kalau perusahaan mungkin nggak banyak ya. Justru mungkin yang startup yang dikatakan oleh Mbak Kusnul tadi. Oke, boleh. Thank you Mbak Kusnul opininya. Ada Mbak nanti IKEA, Mbak. IKEA ini benar. IKEA ini dia ini tahu IKEA ya teman-teman ya. Tahu IKEA kan ya? IKEA ini yang jual apa yo? Siapa ini Mbak Sunanti ya? Furniture household gitu Pak. Iya, furniture. Kayak Informa ya kalau di Indo. Informa S Hardware itu lebih ke peralatan ya. Kalau S Hardware di Indonesia. Kalau di Indonesia Informa. Kalau di luar negeri IKEA nggak tahu baca-bacanya. Nah, IKEA ini dia itu kita bisa memberikan ide. Saya pernah tahu soalnya karena salah satu mahasiswa saya itu pernah presentasi di kelas. Jadi IKEA ini dia misalnya
bisa memberikan desain yang di websitenya. Kita bisa memberikan desain berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya, oh kursi ini tuh lebih baik kalau semisal sandarannya bisa ditekuk, atau misalnya bisa menjadi kursi lipat, didesain kursi lipat. Nah, dia bisa merealisasikan, memproduksi hal itu. Itu bisa IKEA. IKEA ini menerima saran dan ide desain furniture dari konsumen, karena kayak produk baju, sepatu, furniture ini kan kreasi ya, desain itu kan berkreasi gitu. Jadi itu bisa mendapatkan saran dari ide menarik dari konsumen. Nah ini juga bisa, Mbak Sunanti, ini bagus sarannya IKEA. Jadi nih, good. Ini yang disebut dengan co-creation. Jadi nanti kalau ujian tahu apa ini maksud dengan co-creation value. Nah ini co dari kata cooperation, creation dari kata berkreasi, value dari kata nilai. Jadi bersama-sama memberikan. Jasa itu berbeda-beda. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud, ada tak terpisahkan, ada bervariasi, dan dapat musnah. 15 menit sebelum kita akhiri, kita bahas dulu satu-satu. Tidak berwujud, contohnya, artinya adalah jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, disentuh, diraba, didengar, dirasakan seperti produk. Jadi intangibility itu nggak bisa dilihat, dirasakan, disentuh, diraba. Nggak ngerti dah ini harus gimana. Nah, pemasarannya, jasa tidak dapat disimpan, jasa tidak dapat dengan mudah dipatenkan, jasa tidak selalu bisa dipamerkan atau dikomunikasikan, dengan penetapan harganya sulit dilakukan. Nah, abstrak banget ya ini ya, intangibility ini ya. Jadi yang nggak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, dirasakan, disentuh, diraba, didengar, dirasakan. Nah ini hantu ini. Nah contohnya seperti apa? Contohnya adalah layanan konsultasi psikologi dalam bentuk jasa yang tidak dapat dilihat, disentuh, diraba, atau disimpan dalam produk fisik. Nah ini pinter. Contohnya adalah konsultasi psikologi. Jadi kalau teman-teman yang pernah kalau sekolah di Indo itu ada guru BP ya, bimbingan konseling. Atau kalau misalnya kita bisa ke psikolog atau ke psikolog ya, itu yang kita bisa menceritakan keluh kesah kita gitu. Nah itu nggak bisa dilihat, kita bayar jasanya tapi nggak bisa dilihat. Ya bisa dirasakan sih, dirasakan seperti kita dirasakan kita lebih tenang sedikit, tapi nggak bisa dirasakan seperti produknya kayak saya pegang ini, nggak bisa. Nah contohnya tuh ini, jasa layanan konsultasi psikolog. Contohnya, oke nanti kita bahas contohnya lain ini aja ya, nanti terakhir aja contohnya ya. Saya jelaskan dulu biar waktunya keburu ya. Kemudian tipe kedua itu ada inseparability. Inseparability dari kata inseparable. Separate itu artinya terpisah. Jadi inseparability itu artinya jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi bersamaan, tidak bisa diperiksa, tidak dapat dipisah. Diproduksi dan dikonsumsi bersamaan, baik penyedia jasa dan konsumen menjadi bagian dari proses produksi. Konsumen seringkali harus hadir di tempat jasa diproses dan dapat mengamati secara langsung. Misalnya, salon kecantikan yang menawarkan potong rambut. Jika konsumen tidak datang ke salon, maka jasa tidak dapat diberikan ya. Atau mungkin orang salonnya datang ke rumah. Saya dulu pernah cerita sebentar ya. Jadi kan saya di Taiwan. Jadi dulu waktu sekolah itu ada teman mahasiswa saya yang dia itu punya usaha otong rambut. Jadi dia itu datang ke tempat kayak ini loh, menjemput bola. Jadi dia nggak punya gerai ya karena mahasiswa ya, jadi dia datang ke tempatnya untuk potong rambut, dan dia bawa satu peralatan box gitu, gunting, cukuran, kaca, kemudian ya banyak lah peralatan yang ini, shaving, kemudian krim gitu-gitu. Nah kemudian dia melakukan untuk potong rambut. Tapi ini adalah kasus khusus. Nah umumnya kita yang datang ke salon untuk potong rambut, treatment dan lain-lain. Nah,
Ini adalah tipe inseparability atau inseparable, nggak bisa dipisahkan. Kita umumnya harus pergi ke situ untuk bisa mengalami jasa. Contoh lainnya adalah dokter gigi ya. Dokter gigi nggak bisa ya diundang ke rumah ya, karena kan alatnya gede. Pernah ke dokter gigi ya? Dokter gigi kan ada yang harus di scan dulu, kemudian duduk di kursi, kemudian alatnya kan nggak mungkin, dan dokter gigi kan nggak mungkin sendirian, ada susternya ya yang bantu-bantu. Nah, nggak mungkin juga dia tuh harus memboyong peralatannya ke rumah untuk treatment gigi ya. Kita yang harus ke dokter gigi atau klinik gigi. Nah, ini adalah salah satu contoh inseparability, nggak bisa dipisahkan. Untuk mau mengalami proses jasa, kita harus pergi ke TKP-nya. Oke, paham ya? Implikasi pemasarannya konsumen berpartisipasi dan mempengaruhi transaksi, konsumen saling mempengaruhi, karyawan mempengaruhi outcome jasa, dan produksi massal sulit dilakukan ya kan. Nggak mungkin langsung, kalian harus bikin janji dulu, nggak mungkin langsung 1000 orang datangan kayak konser gitu, nggak mungkin. Jadi nggak bisa diproduksi massal. Contohnya nanti kita bahas setelah ini aja ya, biar waktunya nutut. Nah, tipe yang kedua itu adalah variability atau bervariasi. Jadi, hal ini disebabkan karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan kepada siapa. Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan kepada siapa. Variasi jasa sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi antara karyawan dan konsumen, serta interaksi antara karyawan itu sendiri. Implikasi pemasarannya, tindakan konsumen mempengaruhi hasil jasa dan kepuasan. Kemudian kualitas jasa bergantung pada sejumlah faktor yang tidak bisa dikontrol seperti faktor manusiawi, misalnya kelelahan, emosi, dan psikologi. Nah, jasa variability ini contohnya ya kayak kita memberikan ya jasa pada umumnya ya. Jadi jasa kayak misalnya, tahu ya kan, misalnya jasa variability ini contohnya lebih ke, teman-teman pernah naik pesawat ya pasti ya kan, teman-teman di luar negeri semua ya. Nah, pesawat itu kan ada yang kelas apa, ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Itu kereta ya. Kalau kereta ada yang pesawat yang pesawat itu ada ekonomi, bisnis ya. Ada lagi yang mungkin pesawat pribadi gitu ya, atau pesawat pribadi yang eksekutif, jadi cuman bener-bener cuman dikit banget orangnya. Nah, yang cuman orangnya mungkin kurang dari 10. Atau kereta lah, kereta tuh ada ekonomi, bisnis, sama eksekutif. Nah, pasti dong yang kelas ekonomi itu pelayanannya tidak sebagus kelas bisnis. Yang bisnis pasti pelayanannya tidak sebagus eksklusif atau yang VIP. Nah, jadi ini ada perbedaan pelayanan. Tapi bukan berarti yang ekonomi ini orangnya jadi yang ayo masuk, duduk kamu di sini, dicambukin gitu, enggak. Cuman otomatis akan ada perbedaan pelayanan. Ya, ketika eksekutif mungkin dia akan dilayani dengan lebih baik lagi, diberikan pelayanan yang lebih baik, kemudian fasilitasnya lebih banyak gitu. Jadi variability ini berdasarkan itu contohnya itu ya itu ya. Kemudian ada jasa yang tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama, tidak dapat dikembalikan dan dijual. Nah, ini apa nih? Jasa yang tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama, tidak dapat dikembalikan dan dijual. Contohnya adalah sebuah hotel yang punya 100 kamar, hanya dapat menjual 60 kamar pada satu hari. Tidak dapat menyimpan 40 kamar kosong yang kemudian akan dijual sebanyak 10 kamar di hari yang lain. Jadi penghasilan yang seharusnya didapat dari 40 kamar akan hilang. Jadi misalnya nih, hari ini hari Minggu, saya punya hotel 100 kamar. Harusnya saya bisa menjual 100 kamar itu terjual semua.
apa ya istilahnya terbooking. Cuman hari ini karena nggak tahu kenapa cuman terisi 40 kamar. Nah, 60 kamarnya ya udah hari ini selesai, besok ya beda cerita lagi. Jadi kalau kayak misalnya bioskop juga gitu. Hari ini misalnya film apa lagi terkenal ini ya? Film apa ya yang terkenal? Film apa ya di Indonesia? Film apa ya lagi terkenal? Ayat-ayat cinta, Pak. Ayat-ayat. Emang ada ayat-ayat cinta? Ayat-ayat cinta ini Pabrik Ada, Pak. gula apa? pabrik apa? Pabrik Milah juga ada. ya itulah ya. Pabrik gula. Pabrik gula misalnya. Aduh, apalah orang Indo ini. Pabrik gula. Nah, harusnya kan dia kursi bioskop itu ada berapa? Mungkin ada 100 lebih ya. Nah, ternyata di jam itu cuman terisi 50 orang. Ya udah sisanya yang nganggur, ya itu ya nggak bisa diapa-apain. Mau bener lagi ya nunggu jam tayang berikutnya lagi di jam lain atau di hari lain kayak gitu. Jadi yang sudah jam ini misalnya kursinya ada 150 terisi cuma 50, ya udah yang 100-nya adalah hilang. Nggak jadi ya udah hilang. Nanti kesempatan lain berikutnya ya harapannya di jam lain bisa 150 terisi penuh. Kalau enggak ya enggak. Itu contohnya ya. Bioskop, restoran, penerbangan ya, kayak bis, ya gitu. Kalau yang penerbangan rame ya semua terisi penuh. Kalau enggak ya cuma 20-50 orang ya enak. Saya pernah dulu penerbangan sebelah saya kosong, wah enak, bisa tiduran selonjoran ya, enak. Udah gitu ya. Kemudian sudah, ini sudah hampir selesai. Itu ya contoh-contohnya ya. Termasuk ini KB2 mungkin masih ada 5 menit, saya secara singkat aja. Di KB2 itu perkembangan sektor jasa dengan berlakunya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi Asia. Maka sektor jasa merupakan salah satu sektor yang akan mengalami perkembangan pesat. Perkembangan sektor jasa di berbagai negara, khususnya di negara ASEAN yang borderless. Kalian tahu ya, ASEAN ini negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Filipina, Timur Leste, Vietnam, Laos. Itu negara-negara kita kalau pergi ke sana kita nggak butuh visa, kita cuma butuh paspor ya, karena ada perjanjian bahwa antar negara ASEAN itu kita bisa traveling tanpa visa. Nah, dengan borderless ini akhirnya apa? Akibatnya persaingan kompetisi dagang sangat gencar. Kayak kita pergi ke Thailand itu, ya udah kita pergi ke Thailand, kita bisa merasakan pengalaman menjadi turis di sana dengan lebih mudah daripada kita ke negara lain yang butuh visa. Kita mau membuka jasa mungkin lebih mudah di negara ASEAN. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah jasa bisnis itu menjadi lebih sangat kompetitif ya. Sektor ini meliputi banyak sekali industri, mulai dari hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan lain-lain yang akan meramaikan pasar Indonesia. Perkembangan sektor jasa antara lain dipicu oleh perkembangan teknologi yang tidak hanya sifatnya high-tech dan juga peranan high-touch. High-tech dan high-touch menjadi salah satu elemen penting dari perusahaan jasa. Teman-teman tahu ya, Gojek itu ada di Vietnam. Teman-teman tahu nggak ya? Gojek itu ada di Vietnam loh. Kemudian Uber itu ada di mana-mana. Jadi kalau mau ke Vietnam itu bisa pakai Gojek. Jadi sangat borderless gitu. Oke. Well, udah mau jam 11. Mungkin saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, ada sisa waktu 4 menit. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas materi hari ini. Minggu depan kita melanjutkan materinya sama presentasi kelompok ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan 4 menit, 3 menit. Kalau belum nanti ayah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Iya Pak, maaf Pak, ini saya mau tanya. Kan saya pernah baca buku mengenai pemasaran jasa. Itu ini apakah termasuk
apa pemasaran jasa secara horizontal atau vertikal Pak kalau digital itu? Digital. Bedanya saya tanya dulu, kalau pemasaran dengan vertikal itu apa dulu contohnya, dan pemasaran digital vertikal itu definisinya seperti apa Mbak Nani? Kalau menurut Mbak Nani yang tahu, vertikal itu apa? Iya, kalau menurut saya ya, kalau vertikal kan garis lurus, jadi antara konsumen dan pemberi jasa. Kalau horizontal antara ke atas itu menurut antara konsumen sama pihak produksi dan pihak konsumen yang lainnya, seperti kita memasarkan produk gitu loh Pak, seperti itu tadi yang seperti e-wallet lah kalau di Shopee gitu lah. Jadi konsumen dilibatkan gitu. Apakah itu benar Pak? Oke, jadi kalau yang vertikal ini, bentar ya. Kalau yang vertikal ini ada contohnya itu pada industri perdagangan, jadi itu pelanggan khusus. Jadi kalau vertikal ini contohnya adalah pemasaran ditargetkan pada suatu industri atau kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan karakter yang serupa. Contohnya dokter, guru, pemilik restoran. Tuh ya. Kalau horizontal ini menjangkau berbagai kelompok pelanggan di berbagai industri. Jadi contohnya adalah pakaian, makanan, produk teknologi. Nah, harus tahu dulu bedanya pemasaran vertikal dan horizontal ya. Kalau vertikal itu dalam satu kelompok industri yang karakteristik serupa. Contohnya pemasaran ditujukan untuk dokter, guru, dan pemilik restoran. Contohnya apa? Kalau misalnya dokter, pemasaran obat ini kan, obat ini dipasarkan ke sesama dokter, cuma dokter aja. Misalnya dokter, misalnya tahu ya ada sales obat ya. Sales obat biasanya kalau di Indonesia itu kalau jamnya dokter mau tutup praktek, dia mau menawarkan obat. Nah, kalau yang horizontal ini lebih umum, ke semua aspek bisa masuk. Nah, di mata kuliah ini, pertanyaan Mbak Nani kan, mata kuliah ini apakah mencakup kedua ini? Ya, bisa kita belajar mengenai vertikal dan horizontal, tapi umumnya kita akan lebih memfokuskan ke pemasaran horizontal yang umum. Yang umum seperti ya pemasaran ke horizontal, jadi antara produsen kemudian konsumen secara umum, bukan secara khusus seperti vertikal. Itu ya Mbak Nani ya. Jadi kita nanti juga belajar mengenai vertikal dan horizontal, tapi konsepnya secara general, tapi secara spesifik kita akan fokus ke yang horizontal. Oke. Pertanyaannya bagus dari Mbak Nani ya. Ini nggak ada di buku, jadi seperti Mbak Nani, jadi kita harus belajar memperkaya ilmu kita. Oke. Udah jam 11, mungkin saya akhiri saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, terima kasih atas bantuannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kelas kedua dan kelas ketiganya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Oke. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Ya, sama-sama. Mbak Uut nanti minta tolong absensi. Mbak Kusnul minta tolong rekaman ya. Oke, thank you. Baik Pak. Ya, sama-sama.